Hal itu kurang untuk memperbaiki hati seorang. Seorang perlu untuk mencampurkannya dengan belajar. Dan ilmu yang paling bermanfaat, kata Ibnu Jauzi, adalah memperhatikan. Maka mereka sadar bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Diakui oleh musuh, ya, diakui oleh orang kafir bahwasanya ini adalah sosok yang paling luar biasa. Oleh karena mukjizat tersendiri. Tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para salaf dahulu mereka memiliki perhatian besar terhadap mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya datang riwayat-riwayat bagaimana perhatian mereka, keseriusan mereka dalam pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain yang dikenal dengan Zainal Abidin, ya, beliau pernah berkata, ini anaknya Husain bin Abi Talib, Ali bin Husain. Beliau berkata, "Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an." Kami dahulu, dan dia adalah seorang tabi'in, kami dahulu para tabi'in, kami diajari tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghazinya maupun sarayanya. Kalau maghazi adalah peperangan yang Nabi ikut serta, kalau saraya adalah pasukan-pasukan yang diutus oleh Nabi untuk berperang dan Nabi tidak ikut, dan biasanya jumlahnya lebih kecil. Kami dipelajari tentang peperangan-peperangan Nabi SAW sebagaimana kami diajari tentang surat dari Al-Quran. Ini dalil bahwasanya mereka benar-benar mempelajari sirah Nabi dengan serius. Sebagaimana mereka diajari mempelajari surat dari Al-Quran, mereka juga diajari tentang maghazi dan saraya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Imam Az-Zuhri, dan juga seorang tabi'in, beliau berkata, "Fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya." Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ilmu tentang akhirat dan juga tentang dunia. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau pernah berkata juga tentang perhatian terhadap sirah. Kata beliau, "Ra'aitul istighala bil fiqhi wa sama'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalb." Kata beliau, aku memandang bahwasanya sibuk mempelajari fikih dan mendengar hadis-hadis Nabi, ya, tentang masalah-masalah hukum, itu sepertinya tidak cukup untuk memperbaiki hati. Illa an yumzaja bir raqa'iq wan nadhar fi siyar salafis salihin. Kecuali disertakan dengan mempelajari tentang masalah-masalah hati, masalah zuhud dan raqa'iq, dan juga mempelajari sirah perjalanan orang-orang terdahulu para salaf yang salihin. Jadi perlu, kata beliau, tidak cukup kita mempelajari fikih saja, ya. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam. Hal itu kurang untuk memperbaiki hati seorang. Seorang perlu untuk mencampurkannya dengan belajari zuhud, tentang raqa'iq, tentang akhirat, dan juga perlu untuk mencampurkannya dengan mempelajari sirah para salaf terdahulu. Ibnul Jauzi juga berkata, "Wa aslul usuli al-ilmu." Perkara yang paling pokok adalah ilmu. "Wa anfa'ul ulumi an-nadharu fi siyarir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi." Dan ilmu yang paling bermanfaat, kata Ibnul Jauzi, adalah memperhatikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempelajari sirah, jangankan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari sirah para orang-orang salaf terdahulu. Misalnya kita buka kitab Siyar A'lam Nubala karangan Az-Zahabi yang bercerita tentang para a'immah, para ulama, demikian juga para sahabat, ya, kita akan tahu bagaimana hebatnya mereka dalam beribadah, bagaimana tulusnya mereka dalam berdakwah, bagaimana sabarnya mereka menghadapi, ya, cobaan-cobaan kehidupan dunia, bagaimana zuhudnya mereka terhadap dunia. Tatkala kita membaca sirah-sirah mereka tersebut, kita akan tahu diri bahwasanya kita ini masih jauh dari mereka. Dan kita tidak akan ujub, ya, karena sebagian orang baru bisa apa sedikit, berhasil dakwah sedikit, terkadang sudah ujub, baru bersedekah sedikit sudah ujub, ya, merasa hebat, merasa bangga. Tapi kalau mereka baca bagaimana para ulama terdahulu, perjuangan mereka, hidup mereka, ya,
maka mereka sadar bahwasanya kita sadar kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Kemudian kita akan terpacu dengan membaca sejarah mereka, kita terpacu. Nanti kalau kita belajar sirah Nabi, kita lihat bagaimana para sahabat, bagaimana Nabi SAW, kita terpacu untuk beramal soleh. Kita sadar bahwasanya kehidupan ini cuma sementara. Ya, membantu kita untuk meyakini hal tersebut. Kalau kita omong dunia sementara, banyak yang bisa ngomong. Tapi bagaimana kita memasukkan keyakinan tersebut bahwasanya dunia itu sementara dalam hati kita? Di antara yang membantu hal ini adalah kita mempelajari sirah, perjalanan para ulama, terlebih lagi perjalanan para sahabat, terlebih lagi perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para salaf dahulu mereka membuat kajian khusus tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubaidillah bin Utbah rahimahullah pernah mensifati majelis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Wa laqad kunna nahdhuru 'indahu fayuhaddithuna al-'ashiyata kullaha fil maghazi." Kami pernah hadir di majelis Ibnu Abbas, dia menyampaikan satu sore penuh tentang masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang peperangan Nabi, perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini dalil bahwasanya para salaf dahulu mengkhususkan kajian tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita pun demikian, kita berusaha mengkhususkan waktu kita untuk melajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah seorang yang paling sempurna, yang paling mulia, ya, dan diakui oleh musuh, ya, diakui oleh orang kafir bahwasanya ini adalah sosok yang paling luar biasa. Oleh karenanya Michael H. Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai nomor apa? Nomor 1, ya. Nah, dia akui pengaruh Nabi luar biasa. Kita tidak berbicara tentang pengaruh seorang yang dari anak pangeran atau anak raja dari peradaban yang maju. Berbicara tentang Muhammad SAW yang muncul di Jazirah Arab, yang gersang, yang jauh dari peradaban, yang jauh dari kemodernisasi, ya. Ternyata pengaruhnya luar biasa terhadap dunia ini, kan. Dan itu tentunya tidak wajar, ya, tidak mungkin, ya, kecuali karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terjadi itu semuanya. Ya, kita belajar tentang seorang yang hebat, yang pernah mencapai tingkatan yang sangat tinggi, yang waktu itu Jibril pun tidak menemani Nabi. Nabi sendiri ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala Mi'raj. Saking begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Tetapi Nabi telah mencapai tempat yang tinggi sekali, ya, yang tidak pernah dicapai oleh siapapun, sehingga beliau sangat dekat dengan Rabb beliau, ya, alaihi salatu wassalam. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kalau kita belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahwasanya sirah Nabi ini suatu mukjizat tersendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadinya sirah Nabi dengan rangkaian cerita yang sangat indah, yang syarat dengan berbagai macam faedah. Setiap rangkaian dari cerita-cerita tersebut seluruhnya syarat dengan faedah. Oleh karenanya sebagian ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullahu taala menganggap bahwasanya sirah Nabi itu adalah mukjizat tersendiri. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW punya banyak mukjizat, ya. Isra Mi'raj mukjizat tersendiri, air keluar dari tangan beliau mukjizat, ya. Dan banyak sekali Al-Qur'an juga mukjizat, dan banyak mukjizat Nabi SAW. Namun sirah itu sendiri adalah mukjizat tersendiri. Karenanya Ibnu Hazm berkata, "Fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi lakafa." Kata Ibn Hazm, sungguhnya sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang mentadabburnya, benar-benar perhatikan, bukannya sekedar membaca seperti baca cerita, enggak, mentadabburnya artinya benar-benar dipelajari dengan baik, serius mempelajarinya, mengambil faedah dari cerita-cerita tersebut. Bagi siapa yang mentadabburinya, maka pasti mengharuskan dia untuk membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia berkata, kalau seorang kafir
non muslim baca sirah Nabi tapi dengan serius, dengan perhatian, pasti dia masuk Islam. Pasti dia masuk Islam. Ya, karena sirah ini membuktikan bahwasanya beliau benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir kata beliau, "Falau lam takun lahu mu'jizatan ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa." Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya mukjizat selain sirah Nabi, sudah cukup. Sudah cukup membuktikan bahwasanya dia seorang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita akan pelajari sirah seorang yang sangat hebat, yang beliau pernah berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Pemimpin, kita tidak berbicara tentang sirah orang sembarangan, orang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah, yang pernah berjalan di atas muka bumi, yang padanya terkumpul berbagai macam kesempurnaan. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.